Oke, terima kasih Ko Andi atas pemaparannya. Jadi di sini pada minggu pertama ini kita belajar tentang pengenalan sebuah tren ya. Beli Ya, saham terbaik adalah beli saham yang lagi uptrend. Jadi ingat ya, poin pentingnya adalah lagi uptrend. Sebisa mungkin hindari kalau dia lagi downtrend ataupun kalau lagi saya itu mungkin kurang begitu menarik ya Ko Andi ya. Jadi kita harus cari yang lagi uptrend. ya betul. Nah, oke. Lalu aku mau nanya dulu nih, kita kenalan dikit nih Ko Andi nih. Boleh, Nah, boleh, Mas. mm, kalau untuk Ko Andi sendiri, itu trading style-nya ini seperti apa nih? Apakah untuk scalping, nge-swing, atau gimana kok? Oke, jadi kalau aku sendiri sih memang basic atau style tradingnya sendiri adalah swing trading ya. Jadi time frame aku beli sampai nanti mungkin aku take profit atau cut loss itu mungkin ada di range time frame range-nya itu bisa di 3 hari, 3 minggu atau 3 bulan, bisa sampai 3 bulan atau bahkan lebih, tergantung dari kondisi tren yang tadi itu sendiri. Kalau misalkan memang trennya itu masih sampai beberapa bulan ke depan, ya udah kita ikutin aja trennya kayak gitu ya. Karena tadi salah satu prinsip dari Do teori juga trennya akan tetap sebelum terjadinya reversal. Dan tren itu tidak mudah untuk berubah. Jadi kita bisa rely on the trend tadi kayak gitu. Oke, berarti dalam analisa teknikal pun memakainya yang time frame daily berarti ya, bukan monthly atau weekly, atau gimana? Kita melakukan top down analisis juga. Jadi kadang-kadang kita lihat secara bigger time frame-nya dulu seperti apa kondisinya. Kalau misalkan bigger time frame-nya uptrend, kemudian daily-nya juga uptrend, nah itu adalah satu hal yang jauh lebih oke lah gitu ya. Karena kan kita juga harus membandingkan antara 700 saham yang mau masuk ke portofolio kita itu, kita juga paling cuman pilih nggak lebih daripada 5 lah. Kalau aku pribadi nggak lebih daripada 5 kayak gitu. Berarti screening-nya itu setiap sore atau gimana kok Andi? Oke, kalau masalah screeningnya, sebenarnya nanti aku juga mau bahas nih ya Oke. di materi yang lain. Cuman sedikit aku share sedikit. Kalau aku screeningnya itu biasanya pakai tools stock gainer juga. Biasanya di awal open market sama ketika nanti end market kayak gitu. Jadi nggak benar-benar kita full time cari terus gitu ya. Tapi kita ya ada waktu-waktu yang kita maksimalkan aja kayak gitu. Oke, berarti tadi sempat disebutkan dalam satu portofolio itu ada 5 saham berarti kok Andi, atau bisa lebih atau gimana? Sweet spot aku sendiri sebenarnya ada Mhm. di 4 sih, Oh, atau 4 atau 3 atau 4 lah ya. Kalau 5 sometimes aku coba untuk kecilin jadi 4 gitu ya. Jadi mungkin ada saham yang belum jalan atau yang masih dalam kondisi yang belum jelas, belum clear. mhm. Aku kadang-kadang bisa switch masuk atau tambahin ke saham lain yang udah jalan atau yang udah bagus gitu trennya. Kadang-kadang kayak gitu Oke. sih. Berarti kalau kayak gitu berarti dalam trading plan-nya itu cut loss-nya berapa persen kok? Atau nunggu patah tren atau gimana? Kalau cut loss-nya sendiri nanti kita masuk ke yang namanya trading plan Oke. dan money management, dan itu biasanya aku batasin maksimal di 10%. Jadi kalau misalkan memang sahamnya ketika area kita beli itu turun mungkin di luar 10% atau minus di bawah 10%, itu buat aku udah cukup lebih baik di cut loss kayak gitu ya. Hmm. Tapi sometimes yang paling oke itu sebenarnya kalau udah turun 5% juga kadang-kadang udah merasa analisisku salah nih, atau mungkin area entry-ku terlalu tinggi dan segala macam. Jadi biasanya kita evaluasi lagi atau kita kurangin porsinya terlebih dahulu sih kayak gitu. Oke, paham. Lalu kalau buat Ko Andi sendiri nih, dalam melakukan analisa teknikal itu hanya memakai candlestick kah atau pakai indikator juga nih Ko Andi? Kalau aku pribadi menempatkan indikator itu sebenarnya sebagai salah satu bantuan atau konfirmator aja sih. Perannya Mhm. dia indikator di sini sebagai konfirmator aja. Jadi Oke. kalau misalkan aku memerlukan bantuan tadi, konfirmator yang tadi gitu ya, biar jauh lebih yakin, aku akan coba lihat indikatornya seperti apa. Tapi kalau misalkan aku sudah yakin melakukan analisis based on naked chart analisis gitu ya, jadi kalau kita lihat price action-nya aja, dari price action misalkan dari harga kemudian dari volume, itu menurut aku udah cukup gitu ya. Nah, volume tadi juga sebenarnya sometimes bisa dikategorikan sebagai indikator atau juga bisa dikategorikan sebagai data sih sebenarnya seperti itu. Oke, paham. Berarti dalam melakukan analisa nih Ko Andi nih,
Berarti kalau saya lihat sedikit, itu kok Andi mix juga ya, antara fundamental dengan teknikal, atau pure teknikal aja nih sejauh ini kok Andi? Sebenarnya hampir 95% aku pakai pendekatan teknikal sih. Jadi kalau paling kalau fundamental kita cuma mau lihat secara keseluruhan atau makronya aja, kondisi IHSG-nya seperti apa, atau ada sentimen apa nih yang saat ini bisa mempengaruhi satu atau dua sektor yang bisa kita lirik sahamnya nanti, kayak gitu ya. Cuman untuk membuat trading plan yang lagi, create trading plan, kemudian eksekusi beli dan jual, biasanya menggunakan technical approach tadi sih, Pak Chandra. Gitu. Berarti fundamental sebagai supporting aja ya? Supporting untuk aja. Gitu. Oke, berarti dalam sekali trading atau sekali nge-swing, itu Ko Andi tuh masuk beberapa kali atau sekali in aja, atau gimana? That's a very good question ya sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau sistem aku sendiri, kalau memang konfirmasinya itu udah jelas dan area entry-nya itu masih bagus, sometimes aku akan langsung sekali entry sesuai dengan size yang aku mau beli, kayak gitu. Sesuai dengan money management pastinya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kondisinya, aku tahu nih kira-kira ke depannya itu dia akan breakout dan dia akan bergerak naik, tapi masih belum muncul konfirmasi. Tapi aku melihat harga sekarang ini cukup menarik kayak gitu ya, karena ada di support. Nah, biasa aku coba untuk beli setengah dulu atau sebagian terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika ada konfirmasi tadi, baru aku tambahin dengan total lot yang mau aku beli, kayak gitu. Atau kebalikannya, ketika aku lihat ada sebuah saham yang udah naik kayak gitu ya, udah confirm, udah naik, tapi kelewatan terlalu jauh daripada area stop loss-nya. Nah, biasanya aku coba entry sebagian dulu, dan aku tungguin kalau ada pullback, baru aku entry lagi sebagian di bawah. Kayak gitu, karena range area harganya udah lumayan tinggi kayak gitu ya. Jadi aku akan lebih konservatif, aku akan belinya bertahap aja, kayak gitu. Baik, berarti situasional juga ya. Lihatin chart, kita bisa pakai dua metode, bisa buy on breakout atau buy on support pada saat pullback ya. Kalau kita mau averaging up. Betul banget. Oke, mungkin langsung kita lanjut Q&A dari para para nasabah masih ya. Oke, kita coba dari Bapak Muhammad Arif Ismail. Pertanyaannya adalah, Ko Andi, bagaimana kita mendeteksi atau mengetahui ending point dari harga tersebut? Kayak misalnya mungkin puncaknya kali ya. Terus kita bisa tahu nih, dia kapan siap untuk naik lagi gitu. Oke, nah tadi kan sebenarnya kita baru membahas basic atau secara strukturnya aja gitu ya. Nanti kalau misalkan kita mau belajar lebih dalam lagi, lebih advance lagi, nanti kita bisa belajar yang namanya candlestick pattern ya. Candlestick pattern ini sebenarnya merupakan sebuah lilin atau candlestick lah ya, biasa bahasa sehari-harinya, sebuah lilin yang nanti bisa kita lihat secara psikologi marketnya seperti apa. Kadang-kadang kalau misalkan muncul sebuah candlestick yang dalam tanda kutip atau kategorinya termasuk reversal candlestick, itu ada sebuah penolakan di sebuah area tersebut. Artinya di area tersebut itu kemungkinan besar ada resistance di atasnya, dan kita bisa plotting di situ sebagai area resistance atau area swing point atasnya kayak gitu. Dan ada potensi harganya akan koreksi dulu, dan itu akan menjadi ending daripada poin kenaikan yang tadi. Atau tadi kan kita udah belajar tentang struktur ya, sama. Jadi ketika kita tahu kapan endingnya, itu di minor trendnya, aku share screen lagi deh ya, biar bisa dilihat dengan lebih ini ya. Boleh. Jadi kan kita udah belajar tentang struktur ya tadi. Pertanyaannya kan tadi, gimana cara kita tahu di sini, di poin ini, itu udah mencapai titik yang paling tingginya, sehingga dia siap melakukan secondary trend berupa downtrend ke bawah. Nah, jawabannya adalah ketika kalau kita lihat di minor trendnya, dia udah mulai membentuk struktur yang reversal ke bawah. Kayak gitu. Kalau itu kita belajar berdasarkan struktur yang tadi ya. Atau gambarannya kurang lebih kayak gini. Nah, ini contoh minor trendnya seperti ini. Ketika naik ke atas, dia di minor trendnya itu udah ke bawah kayak gini. Artinya dia udah topping di atas gitu ya, atau sudah membuat puncak atau titik di atas seperti itu. Oke.